Kesya, kenapa mukanya murung sedih begitu? Ya kak, aku galau. Kenapa galau? Karena nggak bisa ketemu adik-adik. Karena aku kangen mereka. Oh, lama ya nggak sekolah minggu ya? Iya Kakak juga kakak. lama di rumah ya? Banget kak. Oh, gini deh, ada solusinya loh. Mau nggak? Apa tuh? Nah, adik-adik tetap di rumah ya. Kita mau ibadah online aja ya, kan hari ini hari Minggu. Oh iya, hari Minggu. Kita ibadah aja ya. Ayo. Oke, siap? Ayo. Oke, let's go. Ayo. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Kalian apa kabar nih? Pasti luar biasa. Ya kan, ya kan? Pasti luar biasa Kak Kesya. Iya dong. Adik-adik tetap di rumah aja ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah ya. Betul. Sudah siap? Sudah kak dong kak. Oke, good Kak Kesya. Oke. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Tangannya ke atas. Kita sembah Tuhan. Udah, gadgetnya nanti dulu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu ajaib.
Bapa, atas berkat-Mu ya Bapa, atas kami dikumpulkan di tempat ini ya Bapa. Sekarang kami akan melompat-lompat memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarkan kami fokus ya Bapa, tidak melihat kiri kanan gadget ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Kita biasa ada yel-yel jongkok dulu. Ayo jongkok. Jongkok ya. Kak ini Ya. ingat kan? Laskar Kristus ya, Kak Kesia ya? Iya benar. Oh, oke. Laskar Kristus. Siap. Aduh, masih pendek-pendek Kak. Lompatannya ya Belum belum. semua Kak Kesia. Ayo jongkok lagi ya. Oke, Jongkok. lagi. Ayo. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yeay! Tepuk Yesus. 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 Yeay. Seneng banget aku hari ini. Oke, kita lanjut lagu kita. Tangannya ke depan dulu yuk. Ayo tangannya ke depan. Tahu kan lagunya apa? Oke. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, diputar ke belakang, diayunkan, dipetikkan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, diputar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ulang lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, diputar ke belakang, diayunkan, dipetikkan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, diputar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Aduh, kalian pada capek nggak? Belum Kak Kesia, belum capek. Waduh, ada satu yang heboh Kak lagunya. Oh ya? Ada dong. Lagu apa Kak Kesia? I love you Jesus. Wow, love you Jesus. Tangannya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
dalam banget cintaku dalam banget cintaku dalam banget. Ayo tepuk tangannya yuk, tepuk tangannya yang kecil buat Tuhan. Haleluya, Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita fokus menyembah Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyikan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik angkat tangannya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus adik-adik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, panggil Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan dan dikatakan haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka telinga kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kalau tadi
kita telah sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi kami telah memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta urapi kami semua Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, semuanya duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Nonca akan membagi firman Tuhan tentang Yusuf. Mungkin adik-adik sudah sering mendengarkan, tapi hari ini kita kembali akan belajar dengan sungguh-sungguh tentang Yusuf. Nah adik-adik tahu, Yusuf ini dia saudaranya banyak adik-adik, karena mereka bersaudara ada 12 orang. Nah Yusuf ini adik-adik tahu, dia lahir pada waktu papanya sudah tua. Makanya papanya yaitu Yakub sangat sayang sama Yusuf. Begitu sayang banget, dikasih adik-adik baju atau jubah yang maha indah. Jadi beda dengan saudara-saudaranya. Sehingga waktu saudara-saudaranya lihat adik-adik, kok Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Kemudian dikasih lagi jubah yang maha indah. Sehingga adik-adik, kakak-kakaknya iri hati. Mereka benci banget sama Yusuf ini adik-adik. Nah apalagi adik-adik, Yusuf ini orangnya suka mimpi. Nah adik-adik, kalau dia mimpi, dia suka cerita sama papanya, mamanya, kakak-kakaknya. Bahkan dia pernah bermimpi adik-adik, dia sedang membungkus, mengatur berkas-berkasnya adik-adik. Kemudian itu berkas-berkas gandum katanya datang sujud kepada Yusuf. Kemudian dia bermimpi lagi adik-adik, ada matahari, bulan, dan 11 bintang datang kepada Yusuf, sujud kepada dia. Wah adik-adik, kakak-kakaknya semakin marah. Loh memang kamu mau jadi raja atas kami? Kata papanya, Yusuf, mimpi apa yang kamu mimpi itu? Tapi Yusuf tetap diam adik-adik. Nah adik-adik, karena kakak-kakaknya sangat membenci Yusuf, mereka ingin membunuh dia, ingin mencelakakan dia. Nah suatu hari adik-adik, kakak-kakaknya sedang mengembalakan kambing domba. Kemudian papanya bilang begini sama Yusuf, Yusuf, kamu pergi lihat kakak-kakakmu, mereka jauh di sana. Kamu pergi lihat mereka baik-baik enggak? Nah karena Yusuf ini adik-adik anak yang baik, dia datang adik, dia taat, dia ikuti apa yang dikatakan papanya. Nah adik-adik tahu enggak? Waktu Yusuf sedang berjalan cukup jauh adik-adik, dan pas dia ketemu saudara-saudaranya, lihat dari jauh, wow, itu kan Yusuf, si tukang mimpi. Loh adik-adik tahu, waktu mereka lihat Yusuf, padahal Yusuf datang adik-adik, tujuannya mau lihat mereka. Tapi begitu Yusuf datang adik, mereka lihat, mereka merencanakan, ayo kalau begitu kita bunuh aja dia. Tapi kakaknya yang bilang, jangan dong, jangan dibunuh. Kalau begitu di dekat sini ada sumur, yuk kita masukkan aja Yusuf di sumur. Nah adik-adik, bayangkan adik-adik, Yusuf saat itu waktu dia masukkan di sumur gelap, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudaranya nggak peduli adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu Yusuf ada di dalam sumur itu adik-adik. Akhirnya mereka bilang, kalau begitu kita jangan bunuh, lebih baik kita jual aja si Yusuf. Nah tiba-tiba adik-adik ada saudara-saudara yang datang, orang-orang Midian lewat di situ. Akhirnya Yusuf dijual adik-adik kepada orang Midian. Wah kasihan banget ya adik-adik, Yusuf dijual kayak ayam adik-adik, dijual dan dibawa pergi jauh dari papanya adik-adik, jauh dari saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak menangis adik-adik, Yusuf hanya diam adik-adik. Setelah itu adik-adik, setelah dia sampai tuh adik-adik di Mesir, dijual lagi adik-adik si Yusuf. Akhirnya adik-adik, Yusuf datang kepada seseorang namanya Potifar. Dia bekerja di situ adik-adik. Nah adik-adik, waktu Potifar lihat ini adik-adik, Yusuf ini
Seperti yang ada di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil. Nah adik-adik, waktu Potifar lihat, wow, Yusuf ini orang yang disertai Tuhan, maka apapun yang dia kerjakan berhasil adik-adik. Akhirnya adik-adik, Bapak Potifar ini percaya banget sama Yusuf. Dia kasih kuasa semua yang ada di rumah itu diatur oleh Yusuf adik-adik. Nah tapi adik-adik, ternyata di rumah itu istrinya Bapak Potifar lihat Yusuf ini anak yang baik, ganteng adik-adik. Dia mulai tergoda adik-adik. Dia suka datang digoda-godain Yusuf, diajak, "Aduh Yusuf, Yusuf kamu kan ganteng Yusuf, ayo dong masuk ke kamar kita tidur." Yusuf bilang begini, "Oh Tuhan, jangan." Yusuf nggak mau adik-adik karena dia tahu itu berdosa, itu istri Potifar, dia nggak mau. Tetapi istri Potifar ini adik terus goda Yusuf, tapi Yusuf nggak mau. Satu waktu adik-adik, karena Yusuf nggak mau, karena Yusuf takut sama Tuhan, dia tidak mau berbuat dosa. Istri Potifar ini tarik loh adik-adik bajunya Yusuf adik-adik, berusaha supaya dia tidur dengan Yusuf. Tapi Yusuf nggak mau, Yusuf lari adik-adik, pergi, dia menjauh dari istri Potifar. Nah tapi adik-adik, karena istri Potifar ini kesel sama Yusuf, waktu suaminya datang, Bapak Potifar datang, dia bilang begini, "Ini orang yang kamu bawa ke sini, tadi dia memperkosa saya." Loh adik-adik, dia difitnah adik-adik. Nah waktu itu adik-adik, Potifar percaya adik-adik. Akhirnya Yusuf yang baik, yang dipercaya Potifar, masuk ke penjara adik-adik. Kasihan banget ya adik-adik. Di penjara itu Yusuf sendirian, gelap, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yusuf adik-adik tidak marah, dia diam. Nah adik-adik, karena Yusuf ini disertai Tuhan, dia punya hikmat, yaitu dia bisa mengartikan mimpi orang. Nah makanya waktu dia ada di penjara juga, karena Yusuf disertai Tuhan, kepala penjara lihat, wah Yusuf ini baik, disertai Tuhan. Jadi Tuhan mempercayakan kepada Yusuf semua orang-orang yang ada di situ, orang-orang di penjara, untuk diawasi oleh Yusuf. Kemudian adik-adik, Yusuf ini juga suatu waktu dia melihat adik-adik ada dua orang pagi-pagi kok sedih. Dia tanya kepada mereka, "Kenapa?" Lalu mereka bilang, "Kami bermimpi." Dan setelah mereka ceritakan mimpi mereka berdua, dan Yusuf mengartikan mimpi itu, dan terjadi adik-adik apa yang mereka mimpi, apa yang Yusuf artikan terjadi dalam kehidupan mereka ini adik-adik. Nah adik-adik, tetapi Yusuf tetap berada di penjara adik-adik. Nah suatu waktu adik-adik, orang yang bersama-sama Yusuf yang ada di penjara, yang diartikan mimpi, yaitu dia juru minum. Juru minum itu artinya suka bikin minuman buat raja. Dia baru ingat setelah adik-adik Firaun, rajanya bermimpi, mereka mau cari-cari orang siapa yang bisa mengartikan mimpi ya. Baru juru minum ini ingat, oh ada di penjara Tuhan, dia pintar, dia bisa mengatakan, dia bisa mengartikan mimpi. Wow adik-adik, akhirnya Yusuf adik-adik dipanggil adik-adik dari penjara, dia keluar. Waktu Yusuf datang adik-adik kepada Firaun, Firaun tanya, "Kamu boleh nggak mengartikan mimpi saya?" Yusuf nak bilang begini, "Oh boleh, saya jago, saya pintar." Tapi Yusuf adik-adik bilang kepada Raja Firaun, bahkan bukan dia, tetapi Tuhan Allah yang akan mengartikan mimpi itu. Dan benar adik-adik, setelah Yusuf mengartikan mimpi daripada Raja Firaun, semuanya itu adik-adik, setelah Firaun mendengarnya, nah adik-adik, disinilah adik-adik, karena Yusuf disertai Tuhan, setelah bertahun-tahun dia menderita, dia di penjara, dia difitnah adik-adik. Setelah dia Tuhan adik-adik mengartikan mimpi daripada Raja Firaun, akhirnya adik-adik Tuhan mengangkat Yusuf tepat pada waktunya adik-adik. Raja Firaun mengangkat, memilih Firaun menjadi orang kedua adik-adik. Oh keren banget adik-adik, jadi orang kedua, orang yang dipercaya oleh raja, berkuasa. Bahkan saat ada kelaparan di Mesir, Yusuf yang mengatur semuanya, yang mengawasi, yang membeli, orang yang menjual, membeli, datang kepada Yusuf. Termasuk adik-adik tahu enggak? Saudara-saudara Yusuf juga datang pada waktu itu adik-adik. Mereka mau membeli makanan.
Mereka nggak tahu loh adik-adik, kalau orang yang berkuasa di situ ternyata saudaranya Yusuf, karena mereka nggak kenal. Kan Yusuf udah jadi pejabat, mereka datang adik, tapi Yusuf kenal. Tapi adik-adik Yusuf menahan hati. Dibilang begini, wah ini saudara-saudara saya, kakak-kakak saya yang benci saya, yang membunuh saya. Tapi adik-adik, Yusuf tetap diam. Dia tidak mau hari itu mengatakan kepada saudara-saudaranya, sampai mereka balik lagi adik-adik untuk datang membeli makanan adik-adik. Berulang kali mereka datang adik-adik, dan suatu hari akhirnya adik-adik Yusuf mengatakan sebenarnya kepada saudara-saudaranya, aku ini Yusuf. Wah adik, kakak-kakaknya takut. Hah? Ternyata Yusuf masih hidup. Sekarang dia udah jadi orang yang berkuasa. Takut karena mereka ingat adik-adik, mereka jahat sama Yusuf, mereka menjual Yusuf, mereka coba membunuh dia. Tapi adik-adik, kita belajar adik-adik, bagaimana waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dan terakhir kali adik-adik, dia tidak dendam. Yusuf tidak marah adik-adik sama saudaranya, karena dia bilang begini sama kakak-kakaknya, nggak usah takut. Oke, kalian sudah merencanakan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan merencanakan hal yang baik buat kita, buat kakak-kakak, buat keluarga. Sehingga Yusuf adik-adik yang memberi makanan kepada keluarganya, kepada kakak-kakaknya, kepada orang tuanya adik-adik. Lewat Yusuf akhirnya papa, mamanya, kakak-kakaknya, semua keluarganya adik-adik datang ke Mesir. Mereka diberkati, dikasih tempat yang bagus banget adik-adik. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bilang, Kak, itu kan zaman Yusuf. Kalau sekarang mungkin adik-adik hari-hari ini merasa, kok kita seperti ini Kak, diam di rumah terus, bete, nggak bisa ke sekolah. Gimana dong kalau Yusuf disertai Tuhan? Kenapa kalau kita disertai Tuhan kita nak sekolah, kita nak bisa sekolah minggu, nak bisa keluar rumah udah sebulan lebih? Tapi adik-adik belajar seperti Yusuf. Yusuf ditolak adik-adik. Yusuf dijahatin kakak-kakaknya, dia masuk menjadi fitnah. Tapi Yusuf diam loh adik-adik. Yusuf tidak marah sama Tuhan, dia tidak benci sama Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan adik-adik. Tapi dia tetap percaya Tuhan menyertai dia, Tuhan menjaga dia, Tuhan melindungi dia. Makanya dia tidak benci, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar lagi seperti Yusuf. Mungkin adik-adik pernah ditolak, mungkin adik-adik pernah difitnah, diejek, kamu gendut, kamu jelek, kamu hitam. Mungkin adik-adik bilang, aku benci Kak sama dia, aku marah sama dia. Tapi adik-adik, kalau adik-adik mau jadi seperti Yusuf, orang yang disertai Tuhan, apapun yang adik-adik kerjakan berhasil, adik-adik menjadi pintar, adik-adik mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Belajar dari Yusuf adik-adik, untuk tidak punya dendam, tidak marah adik-adik. Walaupun adik-adik ada yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas untuk berbuat jahat. Tapi kita tetap berdiam, kita tetap berdoa adik-adik. Supaya adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, apalagi hari-hari ini adik-adik, adik-adik akan tetap berhasil, adik-adik tetap senang di rumah, walaupun di rumah tidak bete, tapi tetap sukacita. Karena Tuhan menyertai adik-adik, menyertai mama papa di rumah, menyertai juga kakak-kakak sekolah minggu adik-adik. Dan kita berdoa adik-adik, supaya hari-hari ini, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai bangsa kita, kota kita, menyertai adik-adik. Dan kita mau berdoa adik-adik, agar Tuhan menyatakan kuasanya, supaya kita merasakan bahwa Tuhan memang menyertai kita, Tuhan melindungi kita adik-adik, dimanapun kita berada. Biarlah adik-adik kita terus ingat hari-hari ini, apapun yang terjadi, keadaan apapun di rumah, bahkan di bangsa kami, jangan adik-adik mengeluh, jangan adik-adik kehilangan sukacita, apalagi bete. Tapi biarlah adik-adik kita tetap bersukacita, tetap banyak berdiam diri, artinya kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan adik-adik. Sehingga kita menjadi adik-adik, menjadi orang tua, menjadi kakak-kakak yang disertai Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik berada, apapun yang adik kerjakan di sekolah akan berhasil. Termasuk papa mamanya yang ada di rumah, yang saat ini mungkin mendampingi adik-adik. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, kalau kita percaya, kita disertai Tuhan, maka kita akan berhasil. Oke adik-adik, firman Tuhan
pagi ini sampai di sini aja. Dan kakak nuansa mau aja buat semua adik-adik, buat semua kakak-kakak sekolah minggu, buat mama papa yang ada di rumah, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita mau berdoa, biarlah Tuhan selalu menyertai kita, menyertai adik-adik, menyertai kami semua, menyertai kakak-kakak sekolah minggu, menyertai papa mama, sehingga kita menjadi orang yang berhasil di tengah keadaan badai seperti ini. Kami tetap bersuka cita Tuhan, karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita mau berdoa terus buat bangsa ini adik-adik. Kita mau berdoa, minta Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu. Minta adik, semua yang ada di rumah, mama, papa, adik-adik, bahkan kakak-kakak sekolah minggu yang sedang nonton acara ini, yang ibadah saat ini. Kita meminta sama Tuhan, biarlah belas kasihan turun-turun atas Indonesia. Kita meminta hanya kuasa Roh Kudus menyatakan kuasanya, sehingga virus corona ini Tuhan keluar, disingkirkan, dihardik oleh kuasa bilur-biru darah Yesus, sehingga tidak ada lagi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom adik-adik. Kita akan membuat kreativitas untuk hari ini, yaitu membuat ayat hafalan. Nah, bahan-bahannya adalah piring kertas kue, lem kertas, selotip, stik es krim, pensil, uang logam. Kalau kakak menggunakan 200 rupiah, adik-adik bisa menggunakan uang logam 100 atau 500 rupiah, gunting, kertas lipat atau origami. Pertama-tama adik-adik, kita akan membuat bulatan pada kertas lipat, yaitu seperti ini adik-adik ya, seperti ini ya, sekitar 12-13 bulatan, terserah adik-adik. Nih, dengan menggunakan pensil, kita menggunakan bagian putihnya, jangan bagian merahnya ya adik-adik. Setelah itu kita akan gunting dan hasilnya akan seperti ini. Nih, kakak lihatin hasilnya nih ya. Setelah itu lebih dekat lagi. Nah, ini kita akan cetak piring kuenya dari kertas ya. Nah, kita akan tempel di sekeliling piring ini. Ya, kita mulai adik-adik ya. Lanjutkan sampai semuanya terpenuhi, sampai sekeliling piring kertas. Kalau sudah, kakak akan perlihatkan hasilnya kepada adik-adik. Seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat. Setelah itu kita akan memotong kertas lipat. Lagi kakak pilih warna hijau. Bentuknya terserah kalian akan bentuk seperti apa, tapi kakak akan memilih bentuk hati. Kita akan gunting adik-adik. Gunting. Kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting, bisa meminta bantuan kepada papa, mama, atau kakaknya ya. Gunting terserah. Bulat ya, hasilnya akan seperti ini. Oke adik-adik. Nah, kakak juga
akan menuliskan ayat hafalan. Nah, kakak sudah ada yang sudah jadi. Ayat hafalannya kakak pilih dari Mazmur 37 ayat 5. Dengarkan ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oke, ini hasilnya. Nih kakak lihat ini ya. Oke, supaya lebih jelas lagi. Nah, oke, terus kita akan tempelkan di tengah ini tadi, di tengah dari kertas ini. Nah, ya, supaya bisa terlihat. Hasilnya seperti ini ya. Nih, kakak lihatin adik-adik, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau begini aja kan dipegangnya susah. Jadi kakak akan pakai stik es krim ini. Ya, adik-adik bisa membelinya di toko-toko buku ya. Di pasar juga ada yang jual adik-adik. Nah ya, kita akan tempelkan di belakang dengan menggunakan selotip. Oke, kita potong seperlunya ya. Kita akan potong ya seperlunya. Kita akan tempelkan di belakang ya, seperti ini dia adik-adik, di belakang. Oke, kita akan tempelkan. Ini seperti ini adik-adik. Nah, kakak juga ada yang sudah kakak buat sebelumnya. Ini seperti ini juga. Nah ya, adik-adik bisa mencobanya di rumah kalian masing-masing ya, untuk mengisi aktivitas kalian di dalam rumah ya adik-adik ya. Nih, kakak lihat kan. Kreativitas kita hari ini. Kakak harap ini semua berguna buat kalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.